Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang integral Riemann dari mata kuliah kalkulus 2. Sebelum itu, saya izin perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu adalah Faisal Zikri Ramdhani, yang kedua adalah Kakak Pratama L, dan yang ketiga Muhammad Kevin Pangeran. Yang selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya kepadanya. Kami persilakan. Oke, saya akan menjelaskan integral Riemann. Dalam cabang matematika yang dikenal sebagai analisis real, integral Riemann yang diciptakan oleh Bernhard Riemann adalah definisi kita pertama dari integral suatu fungsi pada suatu interval. Itu dipresentasikan kepada fakultas di Universitas Göttingen pada tahun 1854, tetapi tidak diterbitkan dalam jurnal sampai tahun 1868. Partisipasi pada selang A, B. Fungsi f pada selang A, B dibagi menjadi n selang bagian dengan titik-titik bagi x1, x2, x3, titik-titik, xn min 1. Sehingga A sama dengan x0 kurang dari x1, kurang dari x2, kurang dari x3, kurang dari titik-titik, kurang dari xn min 1, kurang dari xn sama dengan b. Himpunan n selang-selang bagian disebut partisipasi selang. P sama dengan x1, x2, x3, titik-titik, xn, xn ya. Panjang selang-selang bagian itu berturut dinamakan delta x dengan delta xn sama dengan delta x dengan xn min 1. Selang terpanjang disebut norm P atau P. Tentukan titik-titik sembarang W1, W2, W3 titik-titik yang memenuhi x0 kurang lebih dari sama dengan W1 kurang lebih dari sama dengan x1, x1 kurang lebih dari sama dengan W2 kurang lebih dari sama dengan x2, x2 kurang lebih dari sama dengan W kurang lebih sama dengan x3, titik-titik, xn min 1 kurang lebih dari sama dengan W3 kurang lebih sama dengan xn. Dibentuk jumlah RP sama dengan F dalam kurung W1 delta X1 tambah F dalam kurung W2 delta X2 tambah F W3 delta X3 tambah titik-titik tambah F dalam kurung WN delta XN. Sini rumusnya ya. Saat digambar, maka disebut jumlah Riemann fungsi F pada selang A, B dengan partisipasi P. Sini kita ketahui rumus integral Riemann lim P 0 n integral I sama dengan 1 F dalam kurung WI delta XI sama dengan integral BA Fx dx. Keterangan jika P sama dengan P panah 0 maka delta X 0. Sehingga lim P 0 n integral I sama dengan 1 FWI delta XI. Menyatakan luas pada daerah bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B. Maka integral B A Fx dx X untuk A kurang dari B. Di sini kita diketahui cara rumus untuk mencari delta X-nya ya, yaitu B kurang A sama dibagi N. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah rumus dari integral sendiri yaitu adalah fx a menuju b fx dx itu pada persyaratan yaitu a lebih kecil daripada b. Karena kalau misalkan a itu lebih besar daripada b, maka integral akan menjadi a b fx dx sama dengan min b a fx dx. Dan untuk a sama dengan b, a sampai a menuju b fx dx sama dengan a fx dx atau sama.
tidak berjalan. Dalam menentukan luas daerah, menurut Riemann itu ada 4. Yang pertama, 1 membuat partisi, kedua mengapromaksi, ketiga menjumlahkan, 4 menentukan nilai pendekatan. Selanjutnya itu adalah pada gambar yang ada di layar itu, termasuk namanya rumus integral Riemann ini. Kita menghitung luas daripada luas yang ada di bawah garis atau di garis X itu menggunakan partisi-partisi yang berbentuk sebagai persegi panjang. Akan tetapi apabila masih menggunakan partisi yang seperti ini, partisi sebesar ini, maka tingkat akuratannya sangat rendah dan tidak menunjukkan hasil yang akurat. Maka dengan itu, dengan rumus integral Riemann, luas ini dapat dibaca dengan cara membuat partisi-partisi yang lebih kecil seperti yang pada digambar sebelah kanan. Jadi semua partisinya dibuat lebih kecil sampai tidak kelihatan kalau misalkan itu merupakan partisi yang sedang menutupi garis di bawah yang warna biru. Ya, contohnya seperti di gambar itu, kalau misalkan kita memakai pendekatan bagian dalam, jadi masih ada ruang-ruang kosong yang tidak terisi, jadi tidak terhitung, jadinya masih kurang dalam mendekati tingkat keakuratan luasnya. Dan apabila kita menggunakan pendekatan bagian luar, itu sama saja kita menambahkan daerah yang memang bukan dari daerah yang akan dihitung. Jadi melebihkan luas yang sedang dihitung. Dan satu cara lagi itu adalah menghitung rata-rata, di mana kita mengambil dari lebih sedikit lagi, yaitu lebih tingkat akuratnya lebih meningkat lagi, akan tetapi masih terdapat ruang-ruang kosong dan ruang yang lebih dalam penghitungan. Jadi tetap saja masih kurang efektif. Untuk itu, selanjutnya jumlah dengan ini menggunakan integral Riemann seperti pada di PPT. Yang pertama, misalkan f adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan pada interval AB. Interval AB ini sama dengan kayak luas dari mana sampai mana yang akan dihitung. Jumlah Riemann dari f berhubung dengan partisi tanda x0 dan xn bersama dengan TO dan Tn-1 adalah seperti pada rumus berikut, yaitu sigma n-1 sampai I sama dengan 0 F TI XI plus kali XI plus 1 min XI. Setiap istilah dalam jumlah adalah darab dari nilai fungsi pada titik tertentu dan panjang interval. Akibatnya setiap istilah memiliki luas bertanda persegi panjang dengan tinggi F TI dan lebar XI plus 1 min XI. Jumlah Riemann adalah luas bertanda dari semua persegi panjang yang terbentuk. Dan supremum masing-masing dari setiap F untuk setiap subselang. Seperti pada rumus, yaitu LF, P sama dengan sigma N1 I sama dengan 0, T adalah XI plus 1, infinum FT kali XI plus 1 min X1, dan hampir sama yang subnya juga, supremumnya.
Jika F adalah kontinu, maka darbox bawah dan atas untuk partisi tak bertanda sama dengan jumlah Riemann untuk partisi di mana tanda dipilih sebagai minimum dan maksimum masing-masing F pada setiap subselang. Ketika F terputus dengan subselang, mungkin tidak ada tanda yang mencapai infimum dan supremum pada subselang tersebut. Integral Darboux yang mirip dengan integral Riemann, tetapi berdasarkan jumlah Darboux setara dengan integral Riemann. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya integral Riemann secara khusus, integral Riemann adalah limit dari jumlah Riemann dari suatu fungsi ketika partisi menjadi halus. Apabila limitnya ada, maka fungsi tersebut dikatakan terintegrasi, atau lebih spesifik integrasi Riemann. Jumlah Riemann dapat dibuat sedekat yang diinginkan dengan integral Riemann dengan membuat partisi halus. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa hubungan partisi menjadi lebih kecil sehingga dalam limitnya adalah nol. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mendapatkan aproksimasi yang baik untuk fungsi pada subselang tertentu. Untuk semua epsilon lebih dari nol, terdapat delta lebih dari nol, sehingga untuk partisi bertanda x0 sampai xn dan t0 sampai tn kurang 1 yang hubungannya kurang dari delta, maka persamanya seperti yang terlihat di sini. Oke, next. Untuk semua epsilon lebih dari 0, terdapat partisi bertanda Y0 sampai YM, 0 sampai RM min 1, sehingga untuk setiap partisi bertanda X0 sampai XN dan T0 sampai TN min 1 yang merupakan penghalusan dari Y0 sampai YM dan R0 sampai RM min 1. Maka kita mempunyai persamaan seperti yang bisa dilihat di sini. Untuk menunjukkan bahwa definisi kedua menyatakan definisi pertama, paling mudah menggunakan integral Darboux. Pertama, satu menunjukkan bahwa definisi kedua setara dengan definisi integral Darboux, sehingga kita dapat sekarang kita akan menunjukkan bahwa fungsi integral Darboux memenuhi definisi pertama. Menetapkan epsilon per 2 dari S integral Darboux, maka R sama dengan 2 sub bagian dari A, B, absolute fx. Next. Jika R sama dengan 0, maka F adalah fungsi 0 yang jelas merupakan integral Darboux dan Riemann dengan integral 0. Oleh karena itu, kita akan mengasumsikan R lebih dari 0 jika M lebih dari 1. Maka kita memiliki delta, sehingga seperti persamaan yang ditunjukkan, jika M sama dengan 0, maka kita memiliki delta kurang dari 1. Pilih partisi bertanda X0 sampai Xn dan T0 sampai Tn-1 dengan hubungan lebih kecil dari delta. Kita harus menunjukkan bahwa jumlah Riemann berada dalam epsilon dan S. Untuk melihat ini, pilih selang X1 XI XI plus 1 jika selang ini terdapat beberapa YJ plus 1, maka maka MJ kurang dari FT1
kurang dari MJ, di mana MJ, M kecil J dan M besar J infimum, infimum dan supremum dari F ada pada YJ, YJ plus 1. Jika semua selang memiliki sifat ini, maka ini akan menyimpulkan buktinya karena setiap suku dalam jumlah Riemann akan dibatasi oleh suku yang bersesuaian dalam jumlah Darboux. Dan kita memilih jumlah Darboux yang mendekati S. Ini adalah khusus ketika M sama dengan 1. Menjadi bukti yang selesai dalam kasus itu. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan M lebih dari 1. Dalam hal ini mungkin salah satu dari XI, XI plus 1 tidak terkandung dalam YJ, YJ plus 1. Sebaliknya, hal tersebut mungkin membentang dua selang yang ditemukan oleh Y0 sampai YM. Hal itu tidak dapat memenuhi tiga interval karena delta diasumsikan lebih kecil dari panjang satu interval dalam simbol. Maka YJ kurang dari XI kurang dari YJ plus 1 kurang dari X1 plus 1 kurang dari YJ plus 2. Kita berasumsi bahwa semua perjasamaan ketat karena jika tidak kita berada dalam kasus sebelumnya dengan asumsi panjang delta ini bisa saja terbukti paling banyak mengkali M kurang 1. Untuk menangani kasus ini kita akan memperkirakan perbedaan antara jumlah Riemann dan jumlah Darboux dengan membagi partisi X0 sampai Xn di YJ plus 1 penyebutan FT1 dalam kurung X1 plus 1 XI plus 1 kurang XI dalam jumlah Riemann dibagi menjadi dua penyebut. FT misalkan FT1 X1 plus 1 XI plus 1 dikurang XI sama dengan FTI dalam kurung XI plus 1 dikurang YJ plus 1 ditambah FTI YJ plus 1 dikurang XI. Itu kan tanpa kehilangan keumuman bahwa yang merupakan bagian dari TI merupakan bagian dari YJ, YJ plus 1, maka MJ kurang dari FTI kurang dari MJ aksen. Jadi suku ini dibatasi oleh suku yang bersesuaian dalam jumlah Darboux untuk YJ. Untuk mengikat bentuk lainnya, perhatikan bahwa XI plus 1 dikurangi YJ plus 1 itu kurang dari delta kurang dari epsilon per 2R dalam kurung M min 1. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oleh karena itu, untuk suatu memang ada T, I, E, Y, J plus 1, XI plus 1. F, TI, min F, TI, XI plus 1, min YJ plus 1, kurang dari E per 2 M min 1. Karena ini terjadi paling banyak mengkali M min 1. Jarak antara jumlah Riemann dan jumlah Darboux paling banyak E per 2. Oleh karena itu, jarak antara jumlah Riemann dan S paling banyak E. Next. Berikut adalah contoh soal yang akan dibacakan oleh rekan saya.
Baik, di sini kita ada contoh soal, yaitu adalah kita tentukan dari integral tentu dari integral Riemann ini. Yang pertama dari pada jawabannya yang kita harus lakukan yaitu adalah mempartisikan daripada tersebut. Di sini integral ini mempunyai batas yaitu dari -1 sampai 3. Ini kita jadikan jadi n selang. Jadi n-nya itu di antara -1 sampai dengan 3. Jadi XO-nya itu sama dengan -1 dan XN-nya 3. Dan delta X-nya yaitu adalah sebagai part per n. Jadi kita masukkan rumus dari untuk menemukan XI-nya sendiri, yaitu adalah dari A plus delta X. Jadi sama dengan -1 plus part n. Ini part n ini adalah selang partisi dari batas yang dari yang ada di -1 sampai 3 atau di integral ini. Terus kita menemukan yang namanya XI, yaitu sampai dengan kita menemukan batas akhir XN. Dapat kita ketahui bahwasanya di sini A-nya -1 plus N kali delta X, jadi sama dengan -1 plus N, dan kita masukkan delta X di sini adalah 4 per N. Jadi dapat dibuktikan bahwasanya XN-nya atau batasnya itu adalah 3. XN-nya 3. Jadi pada fxi atau rumus yang di atas ini, jadi fxi plus 2. Jadi kita masukkan xi-nya di sini, xi-nya sudah ada, yaitu -1 plus i kali delta x, yaitu sama dengan -1 plus 1 4 kali n. Maaf ini i. Sebelumnya. Jadi -1 plus i kali 4n plus 2 sama dengan i plus 4i per n. Next. Lalu setelah itu kita buat penjumlahan untuk menentukan jumlah Riemann melalui rumus yang telah disampaikan pada penjelasan yang sebelumnya, yaitu adalah n sigma i sama dengan 1 f wi delta x. Jadi wi ini sama dengan fxi dan delta x. Jadi kita masukkan fxi yang telah tadi didapatkan, yaitu adalah 1 plus 4i min n, dan juga delta x atau selangnya 4 per n. Jadi di sini dalam penjumlahan ini, karena 4n ini dikalikan 1 dan tidak terpengaruh oleh i, maka dia bisa langsung ditaruh di depan. Lalu ada dikalikan sigma 1 plus, karena di sini ada i, jadi 4 kali 4 16 n kali. Jadi 4n, karena dalam sigma 1 itu karena 1 kali 1n kali 1n kali n sama dengan n, jadi diusnya n. Dan plus 16 n pangkat 2, dan di sini sigma i yang tidak ada kuadratnya itu sama dengan setengah n kali n plus min 1. Ini ada sedikit catatan, di mana kalau misalkan kita menemukan sigma i yang berbentuk kuadrat dan serta yang bentuk pangkat 3. Jadi kita dapatkan bahwasanya hasil dari jumlah Riemann yaitu 4 plus 16 pangkat bagi 2 kali 1 plus 1 per n. Karena ini adalah hasil dari jumlah perkalian dari 16 bagi n pangkat 2 dikali n kali n plus 1 bagi 2. Jadi seperti ini. Next. Karena P adalah partisi tetap, jadi P setara dengan n menuju 0. Jadi pada integral ini
kita bisa jadikan jadi lim untuk mendekati 0 atau sebagai pendekatan N sama dengan N sigma I sama dengan 1 F WI delta X kita masukkan yang tadi di mana kita sudah mendapatkan 4 plus 16 per 2 kali 1 plus 1 per N. Jadi kita masukkan lim N ini sama dengan 0 atau N-nya digantikan menjadi limit. Jadi di sini kita dapatkan 4 plus 16 per 2 kali 1 plus 1 per hingga. Dan menjadi 4 plus 16 per 2 kali 1 tambah 0 menjadi 4 tambah 16 per 2. Dan hasilnya menjadi 24 per 2. Dan dapat disederhanakan menjadi 12. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini ada contoh soal yang kedua, yaitu nyatakan limit berikut sebagai bentuk integral tentu. Limit n hingga tak terhingga i sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 2i per n 2 per n. Oke, penyelesaiannya di sini lim n hingga tak hingga fxi delta x. Nah, delta x ini yaitu 1 plus 2 per n i kali 2 per n. 2 per n ini yaitu delta x-nya. Fxi delta x sama dengan 1 plus xi delta x. Menghasilkan fx sama dengan 1 plus x. Delta x itu dapat dijadikan menjadi x1 sama dengan 2 per n kali 3 dan seterusnya, atau kita dapat sederhanakan dengan xn sama dengan 2 per n kali n. Di sini kita mendapatkan batas bawah yaitu a sama dengan limit n tak terhingga x1 sama dengan lim n tak terhingga 2 per n sama dengan 0. Batas atasnya yaitu b sama dengan lim n tak hingga xn sama dengan lim n tak hingga 2 per n kali n sama dengan 2. Jadi bentuk integral tentunya adalah integral atas yaitu 2 dan integral bawah adalah 0, 1 plus x dx. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini kita menyatakan jumlah Riemann berikut dalam bentuk integral tentu. Di sini ketahui lim n sampai hingga n sigma I sama dengan 1 sin 3 plus 7i per n 7n. Di sini kita tahu rumusnya adalah lim n sampai hingga n sigma I1 I sama dengan I1 f a tambah I delta x delta x. Di sini kita ketahui rumusnya adalah sigma b yang atas b yang membawa a fx dx. Maka di sini kita menjadi delta x-nya itu adalah delta x ini kita ketahui 7 per n. Untuk mencari B atau A-nya, kita mencari delta X-nya lagi. Delta X-nya adalah B min A per N. Sama dengan 7 per N. Sama dengan B min 3 per N. 7 sama dengan B min 3. Min 3 yang ke kiri kan menjadi 3 plus 7 sama dengan B. Maka B-nya kita dapatkan 10. Nah, terus kita mencari Fx-nya. Fx-nya adalah sin 3 plus 7i per N. Maka fx-nya adalah sin x sama dengan sin x delta x. Maka integralnya adalah yang atas atau b-nya itu adalah 10, yang bawahnya 3, sin x dx. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk soal yang terakhir, hitunglah jumlah Riemann dari integral x plus 3 dx dengan batas atas 3 dan batas bawahnya min 2. Maka untuk penyelesaian di sini partisi yang diambil adalah min 2 dan 3 dengan lebar partisi atau delta x-nya adalah 5 per n. Kemudian x-nya adalah min 2 plus i dikali delta x. Yang mana itu hasilnya min 2 plus 5i per n. Kemudian kita masukkan rumusnya. Delta x dikalikan sigma fx dikalikan delta x. Di sini
sigma is sama dengan 1 sampai N dari XI plus 3 dikalikan 5N. Setelah melakukan operasi matematika, maka didapatkan hasilnya adalah 5 plus 25 per 2 dalam kurung 1 plus 1 per N. Dari sini berarti jika dimasukkan ke dalam persamaan pada soal, maka limit dari N mendekati tak hingga dari 5 plus 25 per 2 dalam kurung 1 ditambah 1 per N, maka hasilnya adalah 35 per 2. Maka di sini jumlah Riemann dari persamaan soal adalah 35 per 2. Oke, untuk soal terakhir mungkin cukup segitu. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan masih banyak kurang, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena kami juga masih dalam tahap belajar. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record. Oke, untuk soal yang terakhir, hitunglah jumlah Riemann dari integral X plus 3 dx dengan batas atas 3 dan batas bawahnya min 2. Maka untuk penyelesaian di sini partisi yang diambil adalah min 2 dan 3 dengan lebar partisi atau delta X-nya adalah 5 per N. Kemudian X-nya adalah min 2 plus I dikali delta X. Yang mana itu hasilnya min 2 plus 5I per N. Kemudian kita masukkan rumusnya. Delta X dikalikan sigma Fx dikalikan delta X. Di sini sigma is sama dengan 1 sampai N dari Xi plus 3 dikalikan 5N. Setelah melakukan operasi matematika, maka didapatkan hasilnya adalah 5 plus 25 per 2 dalam kurung 1 plus 1 per N. Dari sini berarti jika dimasukkan ke dalam persamaan pada soal, maka limit dari N mendekati tak hingga dari 5 plus 25 per 2 dalam kurung 1 ditambah 1 per N, maka hasilnya adalah 35 per 2. Maka di sini jumlah Riemann dari persamaan soal adalah 35 per 2. Oke, untuk soal terakhir mungkin cukup segitu. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan masih banyak kurang, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena kami juga masih dalam tahap belajar. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.